Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat PHR. Perkenalkan, namaku Fajri. Saya pendengar setiap PHR kalau sedang mengudara menceritakan kisah horor sahabat-sahabat semua. Saya jadi tergoda untuk mengirim pengalaman horor saya yang membuat saya berkesan bahkan merubah hidup saya. Saya seorang sopir mobil pick up. Saya biasa menarik angkutan sayur dan buah-buahan. Saya seorang duda beranak satu. Usia saya 37 tahun. Pernikahan saya gagal karena saya berselingkuh. Entah mitos atau fakta, supir itu hawanya panas. Tapi gak semua supir tentunya gak baik seperti saya. Semua balik lagi ke pribadinya masing-masing. Malam itu saya pulang dari Bogor. Saya melewati jalan yang sepi. Di pinggirnya terdapat pohon pinus. Saya habis mengantarkan bibit ke Mang Engkus. Di jalan saya dicegat dua orang bapak. Separuh baya. Saya udah merasa panik aja. Khawatir begal, apalagi saya sendirian di mobil. Saya bingung antara harus melajukan mobil ataukah bagaimana. Tetapi dugaanku salah. Bapak itu menggedor kaca mobil pintu pick up saya. "Kang, tolongin anak saya, mau melahirkan. Tolong antarkan ke rumah sakit terdekat." Saya agak ragu. Saya masih takut. Tiba-tiba muncullah ibu-ibu yang menangis dan berkata kalau anaknya pendarahan hebat. Saya langsung keluar, bergegas mengangkat wanita hamil tersebut yang memang sudah pendarahan luar biasa. Ada dua orang bapak-bapak dan ibu yang turut serta satu lagi bidan desa yang jaga di puskesmas. Namun karena alat di sana enggak memadai, maka harus dibawa ke rumah sakit. Saya kebut mobil ini agar cepat-cepat bisa menemukan rumah sakit terdekat. Di antara kepanikan saya, terdengar suara ketukan dari kepala mobil pick up saya. Saya lihat dari kaca spion, si bapak menyuruh saya berhenti. Pas berhenti, si bapak menemui saya ke depan. "Kang, kita pulang lagi yuk. Anak saya gak tertolong. Hanya bayinya saja yang bisa terselamatkan." Ucapnya bergetar, menahan tangis. Tebaku ia adalah ayah dari wanita hamil itu. Tapi suaminya kemana? Dari dua bapak itu seusia, sedangkan wanita hamil itu masih muda. Dengan lemas dan perasaan bersalah, saya kembali membawa mereka ke rumahnya. Yang semakin bikin panik, bayi itu gak menangis. Dalam perjalanan saya mengingat anakku yang baru berusia 3 tahun, cowok. Sudah 2 minggu saya belum menengoknya. Setelah sampai saya membantu menurunkan jasad wanita hamil ini. Saya melihat wajahnya yang pucat. Lagi-lagi saya teringat saat momen mantan istri saya melahirkan. Saya enggak menemaninya. Saya malah berlibur sama selingkuhan saya. Semakin perih hati karena rasa bersalah. Setelah saya selesai membantu, saya kembali untuk pulang. Karena waktu sudah dini hari, saya capek. Saya ketiduran sampai di rumah. Lupa tidak membersihkan darah yang tersisa di mobil bekas wanita yang meninggal semalam. Sejak saat itu, saya merasakan banyak keanehan. Saya merasa selalu diikuti. Jika malam saat berkendara,
Saya merasa membawa muatan yang berat, padahal mobil saya kosong, tidak membawa apapun. Terus jika malam, saya sering mendengar wanita menangis dari mobil. Kadang mobil saya nyala sendiri malam-malam, klakson bunyi, sungguh benar-benar sangat aneh. Kalau saya habis ngangkut malam-malam, kadang saya mendapatkan wajah wanita pucat dari kaca spion. Benar-benar bikin saya panik. Salah saya apa? Saking terkejut, saya hampir kecelakaan. Yang paling sering, saya sering mendengar suara tangisan wanita yang begitu memilukan hati. Hingga pada akhirnya saya bermimpi wanita yang meninggal itu seperti saya melihat kilas balik. Saya melihat suaminya berselingkuh dengan wanita lain. Wanita itu meminta tolong kepada saya agar anaknya diurus ayah sama ibunya saja. Mimpi saya begitu terasa nyata. Pada saya terbangun, mata saya basah. Rasanya saya merasakan kepedihan hatinya. Pada hari itu juga, saya langsung mendatangi orang tua wanita tersebut. Tapi saya nggak menemukan bayi itu. Bu, Pak, bayi si Teteh di mana? Ada di rumah bapaknya, Kang, ucap Bapak Hasan yang saya baru ketahui namanya. Ada apa ya? Dengan baik-baik saya menceritakan mimpi saya dan gangguan-gangguan yang sering saya alami. Bapak Hasan dan istrinya hanya mengangguk-angguk saja. Seperti memang benar kalau suami dari almarhum Lina itu selingkuh. Pak Hasan seperti nggak merasa kaget. Diperkuat saat istrinya melahirkan, suaminya nggak ada. Sikap tenangnya lagi-lagi membuat saya malu. Teringat lagi mantan mertua saya. Saya diminta mengantarkannya ke rumah mertuanya. Pas kami datang, laki-laki tersebut sedang tidur. Anaknya menangis digendong ibunya. Hati saya iba melihat bayi mungil itu. Setelah laki-laki itu bangun, Pak Hasan bicara dengan tegas. Deden, Bapak akan bawa anak Lina. Ibu dan Bapak akan urus cucu kami. Silahkan kamu lanjutkan hidup. Bukan kita nggak tahu sikap kamu. Kita hanya bersabar saja. Tapi melihat cucu kami ditelantarkan, kita nggak bisa. Udah ibunya, sekarang anaknya. Kira-kira itu yang saya dengar. Laki-laki itu gak berkutik. Besan Pak Hasan memberikan anak almarhum. Lalu kami lanjut ziarah ke makam almarhum sambil membawa anaknya. Setelah berdoa dalam hati, saya berkata, "Makasih kamu sudah mengingatkan saya dari dosa besar saya. Pergilah dengan tenang, anakmu aman sekarang. Saya sudah menjalankan amanahmu." Berminggu-minggu, berbulan-bulan berganti. Saya nggak pernah lagi didatangi Horin almarhumah. Dan saya mulai memperbaiki hidup saya, terutama dengan anak saya. Karena mantan istri saya sudah menikah lagi. Dan kalau ke Bogor, saya sering menjenguk anak almarhum yang sekarang berusia 2 tahun dan anak saya 5 tahun.